Ada papan ininya nak? Ada. Ayo, silakan Bu. Keluarkan papan ininya. Siapa yang lagi senang nih? Oh ya. Tunggu Bu. Ayo. Saya Bu. Ya. Oke, teman-teman, perhatian adikku, ada yang senang, ada yang sedih di sini. Ada yang sedih. Oh ya, happy, mantap. Bagus. Oke, sayang, konsentrasi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita mendengarkan renungan suci. Kalau dulu MTS Ibu pelajaran ya, renungan suci itu nanti bisa menyadarkan kamu betapa lelahnya hidup kamu, tapi kamu masih main-main. Apa tujuan kamu belajar di sekolah ini? Nanti tujuannya ya. Kita mendengarkan biar nanti kita tahu apa aja kesalahan kita terhadap guru. Enak ya? Dengar ya? Tidak ada yang bersuara ya sayangnya? Dengarkan. Resapi hayati ya? Ya Bu. Oke. Baik Ibu, sekarang kita akan latihan mendengar dengan sadar. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya lebih nyaman. Coba duduk dan bungkuk, Ayo dengarkan saya. tegak tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul seperti itu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Ya, silakan dengarkan lebih dekat. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Mari kita dengar suara yang jauh. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Lepaskan. Ya. Tarik napas lagi lebih dalam. Kemudian lepaskan. Baik Bapak Ibu, latihan kita selesai dan kasih tepuk
kita belajar tumbuhan dan fungsinya? Pertama, supaya anak-anak ibu nantinya tahu apa sih fungsi tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Apa sih bagian-bagian tumbuhan? Ya kan? Akar untuk apa? Daun untuk apa? Nah, kita kan sering berjumpa nih sama tumbuhan nih. Di sekitar kamu banyak tumbuhan nggak? Banyak tumbuhan tidak? Hari jumpa tumbuhan tidak? Suka. Tapi kita belum tahu apa kegunaannya tumbuhan, apa fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar itu. Semoga nanti anak-anak ibu bisa mengetahui kalau daun itu fungsinya apa, akar fungsinya apa, batang fungsinya apa, dan lain-lain yang ada pada tumbuhan. Oke? Maka kita belajar bagian tumbuhan dan fungsinya adalah berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apa keterkaitannya terhadap profil Pancasila? Ayo, siapa yang dapat? Pelajaran kita hari ini apa keterkaitannya terhadap profil Pancasila? Ya, profil Pancasila apa aja? Belajar Pancasila.
berarti nanti pohonnya atau tumbuhannya tidak bisa berkembang biak. Iya, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa banyak. Kan dari biji nanti kan menjadi bunga. Kemudian bunga membentuk buah apa? Iya, tanaman baru. Bunga bisa menjadi tanaman baru. Ya kan? Apa lagi? Siapa yang tahu fungsi apa lagi yang ada nih? Fungsi bunga, ya fungsi bunga apa? Fungsi bunga siapa yang tahu? Ayo, apa? Sebagai membuat tanaman baru. Iya boleh. Sebagai pembuat tanaman baru atau nanti misalnya kalau di bunga itu nanti ada biji-biji bunga, kita bisa menjadikannya benih baru. Kan pernah menanam tumbuhan tidak yang berasal dari buahnya atau bunganya kita semai. Siapa yang pernah menanam pohon tidak langsung pohonnya? Iya, tapi dari buahnya seperti apa tadi? Mangga ya. Siapa lagi? Mangga lagi. Iya, semua jenis tumbuhan itu kalau mempunyai biji kita bisa pakai bijinya, ya. Seperti kita kalau menanam bayam kita semai dari apanya? Dari yang biji yang berasal dari bunga. Nah, iya, betul, bagus. Nah,
Akar yang ada di dalam tanah. Fungsi akar tumbuhan untuk menyerap nutrisi dan air di dalam tanah. Fungsi daun, mana daun? Fungsi daun untuk melakukan fotosintesis dan untuk menyimpan makanan. Fungsi bunga, ada bunga, ada bunga. Yang ada tergantung dari bunga untuk menyimpan cadangan makanan. Melindungi di dalamnya. Oke. Tunggu. Oke ya. Si batang untuk mengirimkan air dan daun. Oke. Itu hasil dari kelompok siapa nama kelompoknya? Nama kelompoknya kinestetik. Hasilnya salah satu fungsi akar tumbuhan untuk menyerap nutrisi dan air di dalam tanah, betul? Kemudian fungsi daun tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan untuk menyimpan makanan. 3. Fungsi bunga untuk mengirimkan cadangan makanan. 4. Fungsi buah melindungi biji-bijian di dalamnya. 5. Untuk fungsi batang tumbuhan untuk mengirimkan air dan nutrisi ke daun. Sudah mengerti? Ada yang bertanya anak ibu? Iya, siapa namanya itu saya? Tias, silakan bertanya. Menurut kelompok kamu, apa fungsi daun? Ayo, siapa yang bisa jawab fungsi daun? Ayo, Anugrah. Daun adalah untuk melakukan fotosintesis dan menyimpan makanan. Iya, kata Anugrah. Itu tulisannya coba ibu tengok. Kata Anugrah, fungsi daun adalah untuk melakukan fotosintesis dan menyimpan makanan. Itu katanya. Jadi, ada lagi yang bertanya anak ibu? Iya, siapa nama kamu sayang? Zahdan. Ya Zahdan, silakan Zahdan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Ayo, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses mengubah senyawa air dalam karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Oke, kata siapa nama saya? Iya, kata Tama, fotosintesis itu adalah proses perubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Itu katanya. Sudah mengerti Zidan? Yang lain sudah mengerti anak ibu? Iya, silakan ditutup kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok siapa lagi? Iya, silakan kelompok Tias. Kelompok Tias. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi kelompok hasil pembagian mengatakan episode pembukaan di dalamnya. Maka mengantarkan air dan nutrisi. Akar air dan nutrisi. Ya, oke. Itulah hasil dari kelompok visual 1 visual ya. Kelompok visual 1, oke. Kelompok visual 1. Oke, anak ibu sayang, ada yang mau bertanya kepada kelompok visual 1? Saya mau bertanya. Iya, Sophia silakan. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan klorofil?
Iya. Iya, katanya klorofil itu adalah zat hijau daun. Oke, siapa lagi ada nanti nggak yang mau bertanya? Iya, silakan nak. Apa fungsi klorofil? Nah, apa fungsi klorofil? Ada yang bisa menjawab tidak? Kelompok ini ada yang bisa jawab kak? Iya, kelompok ini nggak bisa jawab. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Siapa nama kamu anak ibu sayang? Naila ya, Naila. Menyerap cahaya matahari. Nah, itu fungsi dari klorofil, menyerap cahaya matahari. Oke? Bisa dimengerti sayang-sayang ibu? Bisa, silakan ditutup anak-anak ibu episode 1. Kita tadi hasil diskusi kami. Ayo, kami akhiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk episode 1. Ya, silakan. Dari beberapa hasil kelompok kita tadi, maka ibu coba bacakan satu-satunya ya. Nih, kelompok visual 1 katanya bunga fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan, betul? Kemudian daun tempat tumbuhan membuat makanan. Kemudian buah melindungi biji di dalamnya. Kemudian batang menghantarkan air dan nutrisi dan akan menyerap air dan nutrisi. Nah, anak-anak ibu kan sudah tahu bagian-bagian tumbuhan itu. Nah, sekarang ini apa sayang? Ini apa? Di dalam tanah apa? Akar. Nah, yang bulat-bulat ini apa? Nah, yang bunga yang mana? Nggak ada. Tapi kamu tahu ya bunga seperti apa? Bunga itu terjadi sebelum apa? Sebelum Oke, begitu ya. Nah, fungsi akar itu menyerap makanan, nutrisi, apa ya? Menyerap nutrisi dan air. Kemudian batang berfungsi untuk transportasi atau mengantarkan zat tadi, yang air tadi, yang nutrisi tadi ke daun. Kemudian fungsi daun apa? Fungsi daun untuk memasak makanan dan cadangan makanan. Nah, di daun itu untuk memasak makanan itu ada namanya klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau. Bagus, zat hijau daun. Nah, fungsi zat hijau daun terhadap tumbuhan apa? Apa fungsinya tadi itu? Ada pertanyaan teman kamu tadi itu. Menyerap sinar matahari. Seandainya tumbuhan kamu tidak ada sinar matahari, maka tumbuhan kamu akan layu. Kemudian setelah layu akan mati. Seandainya kamu tidak dapat oksigen, kamu bisa tidak hidup lagi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ini sama dengan manusia. Manusia punya tangan, manusia punya kepala. Anugerah punya kepala? Punya kepala untuk berpikir. Manusia punya kepala, manusia punya tangan, manusia punya kaki, manusia punya telinga dan lain-lain. Sama seperti tumbuhan itu juga makhluk yang berguna untuk apa gunanya tumbuhan? Untuk oksigen. Iya, salah satunya untuk menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia. Nah, kita sama tumbuhan itu saling ketergantungan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk manusia dan menghirup karbon dioksida. Sedangkan manusia membutuhkan membutuhkan oksigen dari tumbuhan, mengeluarkan karbon dioksida yang dihirup oleh tumbuhan. Makanya kita itu saling ketergantungan. Makanya kita harus menjaga tumbuhan supaya tidak terjadi apa tadi? Longsor lagi. Nah, apa upaya kita supaya tidak terjadi bencana alam seperti ini, seperti longsor?
program pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan Tias. Iya, di situ ya. Kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Iya, bagus Tias. Tepuk tangan Tias. Tias bilang, saya dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian saya juga dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Oke, setelah teman kamu menyebutkan kesimpulan tadi, maka akhir pembelajaran kita, Ibu pengen tahu nih perasaan anak-anak Ibu. Silakan ditulis di papan mininya setelah belajar macam bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Siapa yang merasa senang, tidak merasa senang, merasa happy, merasa baik-baik aja, merasa apa segala macam, silakan. Oke, rata anak Ibu senang ya belajar ini ya. Senang saya. Siapa yang happy? Yang senang. Oke, kalau senang kasih Ibu tepuk tangan yang paling meriah. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, anak-anak Ibu. Selanjutnya pelajaran kita ekosistem. Jadi kamu baca buku paket kamu di rumah ya, buku cetak kamu ya sayang ya. Minggu depan kita belajar ekosistem dengan buku kelas kamu ya. Oke sayang. Kalau mendengar acungkan jempolnya tolong. Oke, mantap. Tepuk semangat. Oke, untuk penutup, Ibu selaku guru kelas 2 SD di SD Negeri 15 Pekanbaru punya kesalahan, punya kekurangan milik Ibu, kesempurnaan milik Allah ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah yang dipimpin